Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Elektronika Analog Lanjut. Di sini saya Abimanyu sebagai asisten praktikum pada modul ini, yaitu modul filter aktif. Langsung saja ke materi. Seperti yang kita ketahui, kalau di elektronika analog itu ada dua frekuensi, yaitu high frekuensi dan low frekuensi. Tahukah kalian bagaimana cara memfilter high frekuensi dan low frekuensi? Ya, mungkin kalian sudah tahu, untuk memfilter salah satunya itu kita bisa menggunakan yang namanya filter pasif. Akan tetapi, pada filter pasif ini memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, yaitu amplitudo dari sinyal output lebih kecil dari sinyal input, gain tidak pernah lebih besar dari 1, impedansi beban mempengaruhi karakteristik filter, dan loss amplitudo sinyal sangat parah. Untuk itu kita memerlukan rangkaian yang lebih bagus untuk mengatasi beberapa kelemahan filter pasif. Pada modul ini kita akan mempelajari mengenai filter aktif. Nah, apakah itu filter aktif? Mungkin dari kalian masih belum paham mengenai filter aktif. Oke, mari kita bahas lebih lanjut apakah itu filter aktif. Filter aktif. Nah, seperti namanya yaitu aktif, maka filter ini menggunakan komponen aktif, yaitu op-amp ataupun transistor. Keduanya merupakan komponen aktif di elektronika. Nah, seperti pada filter pasif, untuk filter aktif ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu sama LPF, HPF, dan BDF. Dan pengertiannya pun juga sama, yaitu LPF penyaring untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan memblokir frekuensi tinggi. Kemudian HPF untuk melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan memblokir sinyal frekuensi rendah. Dan BDF itu untuk melewatkan frekuensi tertentu dan memblokir sinyal frekuensi yang lain. Seperti itu. Kemudian low pass filter. Langsung saja ke percobaan ini. Nah, kemarin sudah saya coba di Proteus, mungkin teman-teman bisa juga sambil mencoba. Di sini sudah dibuat rangkaian, di modul juga ada, silakan membuka modul kalau di video kurang jelas. Di sini bisa dilihat bahwa ketika LPF itu sinyal yang akan dikeluarkan itu pada frekuensi yang rendah, bisa dilihat pada channel A dan channel B. Di sini channel A digunakan untuk input dan channel B digunakan untuk output dari LPF. Bisa dilihat pada digital oscilloscope. Untuk channel A kita menggunakan P per diff-nya itu 0,5, sedangkan outputnya itu 2 mV. Sehingga bisa dikatakan di sini kan bisa terbaca inputnya itu warna kuning dan outputnya itu warna biru. Sehingga bisa dikatakan yang dilewatkan itu adalah frekuensi yang rendah, karena di sini 2 mV saja tampilnya kecil dan untuk inputnya itu lebih besar. Sehingga low pass filter ini hanya melewatkan frekuensi yang rendah atau low. Itu. Kemudian pada rangkaian sendiri itu bisa dilihat untuk fungsi-fungsi tiap komponen itu ada per bloknya. Ada fungsi per blok. Nah, untuk yang blok merah ini digunakan untuk memfilter frekuensi dari sinyal generator. Digunakan untuk memfilter frekuensi yang rendah akan dilewatkan, sehingga pada op-amp ini
dia hanya akan memproses sinyal dengan frekuensi yang rendah tersebut. Kemudian pada blok kuning ini digunakan untuk mengatur seberapa besar penguatan pada op-amp seperti itu, sehingga bisa disimpulkan di sini op-amp hanya menguatkan sinyal frekuensi rendah yang telah disaring di sini. Itu kemudian masuk ke osiloskop seperti itu. Kemudian masuk pada simulasi rangkaian. Di sini rangkaian LPF atau low pass filter. Kemudian bisa dilihat pada komponen-komponennya itu nilainya sama seperti di modul. R1 R2 nya itu 22K, kemudian C1 C2 4,7 nanofarad, R3 nya 27K, R4 nya 47K. Untuk penamaan komponennya sendiri itu silahkan masing-masing bisa berbeda, tetapi untuk penempatan komponen dan nilainya ini harus sama, soalnya ini akan mempengaruhi hasil dari simulasi kali ini. Kemudian coba kita simulasikan. Nah, bisa dilihat pada simulasi, bisa dilihat di sini untuk inputnya menggunakan osiloskop di channel A. Channel A di sini berwarna kuning ya, seperti yang paling atas ini kan kuning. Terus ini kan channel A di sini. Berarti untuk warna kuning ini berarti channel A. Terus yang biru ini berarti channel B atau output dari rangkaian ini, rangkaian LPF. Di sini bisa dilihat bahwa yang dikeluarkan oleh LPF ini adalah frekuensi gelombang yang rendah. Bisa dilihat pada V per diff-nya di sini. Pada channel B itu menggunakan 2 microvolt. Kemudian di channel A-nya sendiri itu menggunakan 0,5 volt. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Input dan outputnya itu berbeda. Jadi outputnya ini hanya diambil frekuensi rendahnya. Jadi output ini mengambil frekuensi rendah pada input seperti itu. Jadi LPF ini hanya melewatkan frekuensi rendah dan memblokir frekuensi yang tinggi. Jadi itu mungkin bisa kita coba di sini. Kita naik dan turunkan. Nah, seperti ini. Nah, dia ketika frekuensinya dibesarkan, dia akan ikut membesar karena ya di sini ada op-amp. Op-amp ini gunanya untuk memperbesar gelombang yang masuk atau frekuensi yang masuk di sini. Walaupun ini gelombangnya yang disaring sudah low, tapi di sini tetap diperbesar oleh op-amp-nya sendiri. Bisa dilihat seperti itu. Tetapi di sini masih dalam satuan microvolt. Jadi ya untuk input dan outputnya ini lebih besar input karena di sini isinya frekuensi tinggi, sedangkan di outputnya ini frekuensi rendah atau low. Itu ya, itu untuk simulasinya kurang lebih seperti itu. Bisa dicoba sendiri untuk frekuensi yang lain sesuai dengan modul ya, nanti frekuensi yang digunakan. Terus kita masuk ke rangkaian. Mungkin langsung saja ke video biar lebih jelas. Nah, ini adalah kegiatan praktikum di laboratorium. Di sini kita membuat atau merangkai rangkaian LPF. Di sini kita memasang kapasitor terlebih dahulu.
sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, sesuai yang tertulis pada PCB. Kemudian kita memasang resistornya satu persatu disesuaikan dengan nilai komponen yang sudah diatur. Bisa dilihat pada papan PCB itu ada tulisan tiap-tiap komponen dan tiap nilainya itu berapa. Setelah kita selesai memasang, kita cek dulu apakah sudah benar pemasangannya. Kita cek juga IC op-amp-nya. Oh ya, di sini kita menggunakan IC op-amp 741. Bisa dilihat juga pada propnya jangan sampai ini ya terbalik ya antara prop sinyal generator dan prop osiloskop. Kemudian bisa kita lihat juga channel 1 dan channel 2-nya. Channel 1 menggunakan warna hitam itu masuk ke input OSI in. Di PCB ada keterangan OSI in sesuai dengan rangkaian yang tadi, yaitu sebelum rangkaian LPF. Kemudian yang channel kedua itu masuk ke OSI out, itu setelah rangkaian LPF. Itu kemudian jangan lupa juga mengatur DC-nya atau tegangan inputnya itu berapa tadi, 12 volt. Kemudian jangan lupa dihubungkan juga ke PCB atau rangkaian yang kita gunakan. Itu ada plus itu untuk plus 12 volt dan main itu untuk main 12 volt. Jangan sampai terbalik, biru itu untuk main dan merah itu untuk plus kalau di percobaan ini. Terus kita hidupkan sampai lampu indikatornya itu menyala. Nah, setelah itu kita coba di osiloskop apakah gelombang input dan outputnya itu sudah keluar. Kemudian kita juga lihat pada sinyal generator. Kita coba untuk mengubah-ubahnya. Setelah kita cek semua rangkaian sudah benar, maka coba kita jadikan satu untuk channel 1 dan channel 2-nya. Itu bisa kita lihat di situ output pada rangkaian itu lebih kecil. Bisa lihat di kiri bawah ya. Kemudian coba kita ubah frekuensinya. Ketika diubah frekuensinya semakin besar itu gelombang outputnya itu masih membesar. Kemudian kita auto set untuk mendapatkan nilainya itu berapa. Nah, bisa dilihat itu di kiri bawah itu untuk tegangannya. Bisa dilihat di sini ketika dilihat di kanan itu frekuensinya semakin tinggi, maka gelombang outputnya itu semakin rendah karena ya seperti yang dijelaskan tadi, LPF itu melewatkan frekuensi yang rendah dan memblokir frekuensi yang tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa LPF itu seperti pada keterangan berikut ini, yaitu melewatkan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. Tadi kenapa kok ketika dia diputar pada frekuensi rendah masih membesar gelombang outputnya, itu karena ya dia masih menguatkan. Terus ketika dia mencapai titik tertentu di frekuensi yang tinggi, ketika dinaikkan itu outputnya akan semakin kecil karena frekuensi yang rendah di situ juga semakin sedikit, sehingga yang dikuatkan juga semakin sedikit, akibatnya outputnya juga akan semakin kecil. Itu kejadiannya sama seperti yang low pass filter pada komponen pasif. Seperti itu. Cuman di sini setelah di filter itu juga dikuatkan. Kemudian
masuk ke high pass filter. Nah, untuk di high pass filter sendiri itu penyaring melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan memblokir sinyal frekuensi rendah. Bisa dilihat pada osiloskop ini. Untuk sinyal generatornya itu settingannya tetap sama. Untuk LPF, HPF, dan BDF itu settingannya tetap sama di praktikum kali ini. Untuk percobaan saya ya, percobaan yang saya lakukan itu tetap sama. Kemudian bisa dilihat untuk channel A itu tetap untuk input dan channel B itu output dari rangkaian HPF. Bisa dilihat di sini vapor diff-nya itu sama, satu untuk input dan satu untuk output. Tetapi bisa dilihat di sini outputnya itu lebih besar dari inputnya karena ya high pass filter itu melewatkan frekuensi yang tinggi. Nah, di sini kan sudah 1000 Hz. Itu lumayan tinggi, jadi dia dikuatkan oleh op-amp-nya itu sendiri. Kemudian untuk melihat frekuensi rendahnya itu gimana? Ya, frekuensi rendahnya itu sudah diblokir. Sudah diblokir di blok yang merah ini. Ini untuk rangkaian pump filternya. Kemudian sama yang kuning itu untuk penguatannya itu berapa kali, seperti itu untuk mengatur penguatannya. Oke, kemudian masuk ke rangkaian high pass filter atau HPF. Nah, di sini perbedaan dari HPF dan LPF itu terletak di bagian kapasitor dan resistornya di sini. Jadi posisinya itu dibalik antara resistor dan kapasitornya. Untuk bagian yang atas ini tetap sama karena ya R3 dan R4 ini sebagai pengatur penguatan pada op-amp ini, LM741 ini. Kemudian untuk channel A masih sama, digunakan untuk input. Ini terhubung dengan input rangkaian. Kemudian B ini terhubung dengan output rangkaian. Dan coba kita langsung simulasikan bagaimana hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Untuk channel A sendiri itu menggunakan volt per diff-nya itu 1 volt. Kemudian untuk channel B-nya itu juga 1 volt. Jadi di sini sudah diketahui perbedaannya antara LPF dan HPF. Kalau di HPF ini memang yang dikeluarkan itu gelombang dengan frekuensi yang tinggi atau high frekuensi. Kemudian di sini selain kita memfilter gelombang high-nya, kita juga menguatkan dengan op-amp ini. Jadi antara input dan output itu nilainya berbeda, lebih besar outputnya karena sudah dikuatkan oleh op-amp ini. Kemudian coba kita ubah ini ya frekuensinya. Nah, ketika kita ubah maka outputnya juga akan berubah. Ketika kita turunkan maka dia juga akan turun. Ketika kita naikkan frekuensinya dia juga akan naik. Itu. Jadi output dari rangkaian ini tergantung dari inputnya. Tetapi untuk HPF ini yang diambil cuman frekuensi yang tinggi aja. Ketika dia di frekuensi rendah maka ya bentuk gelombang outputnya juga akan kecil, bahkan lebih kecil dari inputnya karena di situ gelombang dengan frekuensi tingginya itu sangat kurang ya. Dan kalau kita naikkan frekuensinya baru dia akan ikut naik, dan ketika dia mencapai titik tertentu bahkan dia lebih tinggi dari gelombang inputnya karena frekuensi tinggi di outputnya itu lebih besar daripada frekuensi yang rendah itu. Jadi itu untuk HPF ini hampir sama seperti modul kemarin.
Hanya saja ya seperti yang dibilang tadi di awal, kalau di sini kita menggunakan komponen aktif. Komponen aktifnya itu LM741 seperti itu. Ya mungkin untuk simulasi HPF ini silakan dicoba lagi untuk sesuai dengan yang ada di modul. Frekuensi-frekuensi yang ada di modul seperti itu. Silahkan dicoba sendiri untuk frekuensi yang lainnya. Kemudian lanjut ke video praktikum. Nah, untuk video itu seperti ini ya. Untuk HPF itu ada bloknya sendiri. Karena ini kita memakai board yang berbeda. Kalau yang tadi kan khusus LPF. Nah, di sini kita memakai board yang berbeda. Ada beberapa blok, tapi kita di sini menggunakan blok HPF saja seperti itu. Oh ya, sebelum praktikum kita mengatur kembali untuk alat-alatnya, yaitu osiloskop, sinyal generator, dan power supply. Kemudian di sini sama, kita harus memasang komponen yang kita gunakan itu sesuai dengan nilai pada PCB. Di situ kan tercantum untuk resistor itu berapa ohm, kemudian kapasitor itu berapa farad, seperti itu. Di sini kita memasang resistor ya. Memasang resistor terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga memasang kapasitornya sesuai dengan tempatnya. Karena di sini kita menggunakan kapasitor yang tidak memiliki polaritas, ya kita bisa membolak-balik atau memasangnya itu ya bisa dibolak-balik antara min dan plusnya karena tidak ada polaritasnya untuk kapasitor ini. Bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah benar pemasangannya. Kemudian kita nyalakan power supply dan kita memasang kabel-kabelnya sesuai dengan yang kita mau. Di sini kabel hitam pertama itu digunakan untuk min, untuk tegangan min. Kemudian groundnya kita kasih merah kedua dan merah ketiga itu untuk tegangan plus atau tegangan yang biasa kita gunakan. Kemudian setelah selesai kita menghidupkan osiloskop. Jangan lupa memasang probe-nya juga di channel 1 dan di channel 2. Setelah terpasang, itu kita pastikan benar-benar sudah terpasang terlebih dahulu dan kita hubungkan ke komponennya. Jangan lupa setupnya seperti yang tadi. Untuk channel 1 itu untuk input dan channel 2 itu untuk output. Seperti ini. Jangan sampai kebalik. Karena kalau kebalik ya nanti data kita ya berubah. Kemudian kita hidupkan sinyal generator atau function generator itu sama. Kemudian jangan lupa untuk membuat sinyal generator ini outputnya itu menyala nah setelah warna hijau yang kanan itu, LED warna hijau yang kanan itu menyala, berarti outputnya sudah keluar. Jangan lupa diatur terlebih dahulu. Ini untuk merek Digimesh ya. Di lab itu yang merek Digimesh itu outputnya harus diatur terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan sinyal generator ke input rangkaian. Di situ input rangkaian itu sama terhubung dengan channel 1 osiloskop ya. Dan jangan lupa juga menghidupkan power supply, maaf. Nah, kemudian kita hidupkan rangkaiannya. Nah, itu LED-nya itu agak ini ya, agak kurang bagus hingga menyalanya kurang terang, tapi sudah menyala itu tadi. Dan kita atur frekuensinya mau seberapa yang akan kita gunakan. Kita pastikan lagi rangkaiannya sudah benar. Nah, terus kita
lihat ke osiloskop apakah gelombangnya sudah keluar. Setelah cek, nah itu gelombangnya sudah keluar ya untuk rangkaian HPF ini. Kemudian kita coba untuk mengubah-ubah frekuensinya, apakah di osiloskop juga berubah. Nah, bisa kita lihat ketika frekuensinya dinaikkan itu outputnya juga akan semakin naik, berbanding terbalik dengan LPF tadi. Kalau LPF tadi kan kalau frekuensinya dinaikkan itu outputnya semakin kecil, tetapi kalau di HPF ini ketika frekuensi dinaikkan maka outputnya itu akan semakin besar karena ya high frekuensinya itu juga semakin banyak. Nah itu untuk outputnya itu tetap ya warna biru ya untuk channel 2, dan channel 1 itu warna kuning seperti itu. Jadi jangan sampai salah warna ya. Itu juga ada keterangan warnanya di kanan itu, di tombolnya itu channel 1 itu warna kuning dan channel 2 itu warna biru. Channel 1 untuk input, channel 2 untuk output, seperti itu. Nah itu ya untuk high pass filter itu kurang lebih seperti itu praktikumnya. Jadi ketika frekuensi inputnya itu dinaikkan maka outputnya juga akan semakin tinggi, karena ya kita ketahui kalau frekuensinya semakin tinggi berarti penguatannya juga akan semakin tinggi, karena di sini kita menggunakan rangkaian high pass filter. Sedangkan kalau frekuensinya diturunkan itu outputnya juga akan semakin kecil karena frekuensi rendahnya itu sudah diblokir, seperti itu. Itu untuk praktikum high pass filter. Kemudian untuk band pass filternya, karena rangkaian sederhana, kita lakukan uji coba di simulasi saja. Nah ketika kita uji coba di simulasi itu outputnya itu hampir sama dengan high pass filter. Akan tetapi di sini pasti outputnya akan lebih besar sedikit. Karena apa? Karena di band pass filter ini selain melewatkan frekuensi yang tinggi juga melewatkan frekuensi yang rendah sesuai dengan yang kita mau atau sesuai dengan rangkaian yang kita buat. Di situ pasti outputnya akan lebih besar sedikit dari HPF karena ya ketambahan dari frekuensi yang rendah, seperti itu. Bisa dilihat di sini setup untuk sinyal generatornya tetap sama yang digunakan. Kemudian di sini kita menggunakan vapor diff-nya itu satu untuk input dan satu untuk output. Nah, bisa dilihat di situ frekuensi outputnya itu lebih tinggi ya, gelombang outputnya itu lebih tinggi, lebih besar. Karena ya dikuatkan antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi itu digabung kemudian dikuatkan, seperti itu. Kan tetapi di sini untuk band pass filter ini juga memblokir sinyal frekuensi ketika dia frekuensi inputnya lebih rendah dari yang dia inginkan, maka ya akan diblokir. Kemudian apabila frekuensi inputnya lebih tinggi dari yang dia inginkan, juga akan diblokir. Jadi ketika frekuensi tingginya sudah kelewatan, maka ya output gelombangnya itu akan stuck. Kemudian turun kembali karena ya frekuensi yang dia inginkan sudah semakin sedikit, seperti itu. Nah, kemudian untuk blok komponennya itu seperti ini. Untuk yang merah itu digunakan untuk memfilter frekuensi yang dia inginkan. Kemudian bagian yang kuning itu dia gunakan untuk penguatan pada op-amp-nya seperti yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, untuk simulasi yang ketiga itu adalah rangkaian band pass filter. Nah, tadi kan kita juga sudah mempelajari apa itu BPF, yaitu rangkaian yang
meloloskan frekuensi tertentu tapi memblokir frekuensi yang lainnya. Nah, seperti yang dilihat pada rangkaian ini agak berbeda dari LPF dan HPF. Di sini untuk memfilter frekuensinya hanya ada C1 dan R1, dan yang lain ini untuk mengatur penguatan dari op-amp ini sendiri. Kemudian apabila kita simulasikan, maka hasilnya akan kurang lebih hampir sama seperti yang HPF. Tetapi di sini kalau kita cermati dengan lebih lanjut itu pada gelombang output itu agak lebih besar dari HPF tadi, karena ya di BPF ini selain melewatkan frekuensi tinggi tertentu, dia juga meloloskan frekuensi rendah yang sudah ditentukan. Jadi antara HPF dan BPF ini memiliki perbedaan masing-masing. Kalau di HPF tadi cuman meloloskan frekuensi yang tinggi, kalau di BDF ini meloloskan frekuensi tertentu baik itu tinggi maupun rendah. Itu coba kita ubah-ubah frekuensinya, maka hasilnya akan ketika kita turunkan, dia akan ikut turun karena ya dia memiliki batas tertentu ketika dia mau meloloskan frekuensi. Kemudian apabila kita naikkan pada kondisi tertentu, dia akan stuck seperti ini karena dia mendapatkan kondisi stabil, yaitu di antara batas minimum dan batas maksimumnya. Nah, nanti ketika dia sudah mencapai titik maksimumnya, dia akan kembali lagi mengecil. Bisa kita lihat ketika ini membesar, kemudian dia akan kembali mengecil karena dia sudah melewati batas maksimum yang harusnya dia dapatkan, tapi malah mendapatkan lebih dari itu. Jadi ya sinyalnya atau frekuensinya akan diblokir, sehingga hanya menyisakan frekuensi yang hanya ingin dia lewatkan sesuai dengan rangkaian yang dibuat seperti itu. Jadi untuk HPF itu kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia mendapatkan frekuensi yang kurang dari yang dia inginkan, itu akan diblok. Kemudian apabila dia mendapatkan frekuensi yang lebih tinggi dari yang dia inginkan, itu juga akan diblok. Jadi dia hanya akan melewatkan frekuensi tertentu antara batas frekuensi rendahnya dan batas frekuensi tingginya. Jadi itu untuk simulasi rangkaian BDF-nya kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan lagi dicoba untuk frekuensi yang sesuai di modul. Kalau frekuensi di modul itu antara ya mungkin 100, 500, 20.000 seperti itu. Silahkan disimulasikan sendiri untuk masing-masingnya. Ya, mungkin itu untuk simulasi di BDF ini ya. Mungkin cukup itu saja ya praktikum kali ini. Mungkin langsung masuk saja ke format laporan. Ini ya untuk modul 6. Untuk format laporannya itu seperti ini. Nama name kelas seperti kemarin, A, B, C, D. Dan untuk gambar rangkaiannya juga sama seperti modul yang kemarin, modul 5 ya. LPF, HPF, dan BPF di sini digambar. Untuk rangkaiannya sama seperti di modul, sama seperti pada video tadi. Kemudian gambar gelombangnya ini di screenshot dan juga digambar pada milimeter block. Untuk frekuensinya itu sedikit berbeda dengan praktikum kemarin. Untuk LPF dan HPF itu menggunakan 700 Hz, 1900, 9000, dan 20.000 Hz. Nah, sedangkan untuk BDF itu menggunakan 500, 2500, 5000, dan 20.000 seperti itu. Nah, untuk tabel datanya itu hampir sama seperti kemarin.
bersama ya. Jangan lupa untuk frekuensi cutoff-nya juga dihitung. Kemudian analisanya juga hampir sama, LPF, HPF, dan BPF. Nah, untuk perhitungannya seperti ini ya teman-teman. VPP-in, VM-in, VIN, VIN RMS, dan VP-out. Itu juga sama seperti kemarin, bisa dihitung kembali. Nah, itu sama. Kemudian yang dihitung ini cuman dua frekuensi ya. Untuk mewakili semuanya itu hanya dua frekuensi. Untuk LPF, HPF, dan BPF ini juga cuma dua frekuensi agar tidak terlalu banyak. Kemudian kesimpulan. Oh ya, untuk kesimpulan sendiri itu biasakan untuk menyimpulkan satu modul ini kita melakukan apa saja, itu di kesimpulan ini kita tulis ulang dengan singkat ya, singkat tapi dapat mencakup keseluruhan modul. Itu. Nah, mungkin itu saja untuk praktikum modul 6 ini. Nanti kalau ada yang kebingungan silahkan ditanyakan di grup masing-masing atau ke asisten masing-masing, atau saat dilaksanakan pertemuan sinkron lewat Google Meet. Itu pertemuan sinkron itu harap dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Apapun yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di situ biar tidak terjadi miss atau mungkin yang kurang paham, langsung ditanyakan saja saat pertemuan sinkron. Mungkin itu saja dari saya pada modul 6 ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat berguna di kemudian hari, dan mari mengembangkan jurusan teknik elektro dengan yang lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada manfaatnya saya berterima kasih. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.